Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ica Ayu. Buat kalian yang suka ngikutin saya di Instagram pasti tahu saya sama Samuel mulai sejak pindah ke kota tempat kami tinggal sekarang ikut yayasan yang namanya Jardin Partagé. Jadi Jardin Partagé itu berarti shared garden gitu kali ya bahasa Inggrisnya, atau kebun yang dibagi. Jadi prinsipnya di banyak kota ada. Prinsipnya itu adalah lahan punya kota yang gak digunakan disewakan ke yayasan. Jadi atau ke orang juga ada sih. Nanti saya kasih lihat gimana ya bentuk kebunnya. Jadi saya sama suami kami ikutan partisipasi di yayasan tersebut dan kita punya sedikit lahan gitu untuk diurus. Dan karena sekarang tuh musim semi udah mau mendekati musim panas ya, kita mulai nanam-nanam, walau beberapa sudah kena diserang hama. Karena kami berdua tuh memang gak terlalu ahli sih, jadi kurang tahu. Jadi kalau diantara kalian ada yang tahu gimana cara nanam-nanam, tolong let us know. Jadi ini bentuk lahannya nggak terlalu jauh sih dari rumah kami, sekitar mungkin 200 meter gitu kali ya dari rumah. Jadi kita jalan kaki ke sini, dan di sini prinsipnya dibagi-bagi jadi beberapa kotak-kotak kayak gitu, satu pasangan, jadi 2 orang ngurusin satu kotak, dan kita bebas mau nanam apa aja. Cuman memang sih karena prinsipnya benar-benar berbagi, jadi kalau kita lihat ada lahan orang yang kering atau ada lahan orang yang kurang keurus, kita bisa bantu ngurusin. Ini stroberi, jadi kalau ini di share ya, kita punya, boleh ngambil kalau memang kita bisa ngambil. Cuman kalau saya karena kurang bantu ngurusin dari tahun-tahun sebelumnya karena baru, jadi nggak terlalu berani ngambil. Lihat nih, ada kaban atau rumah kecil juga, isinya peralatan-peralatan. Jadi kita juga bisa ngambil peralatan yang dibutuhkan dan diurus, dipakai. Cuman kalau karena sekarang lagi COVID dan memang sebelumnya juga kurang bagus lah, sarung tangan itu nggak boleh di-share. Ini salah satu alasan kenapa lahannya jadi milik negara dan gak dipakai, karena bener-bener persis di pinggir kereta. Nah, beberapa orang juga udah nanam-nanam kayak gini guys. Ini tuh tomat, sama kemarin-kemarin sih ada labu ya, sama courgette, timun Jepang. Jadi mereka naruh di sini dan bilang siapa aja yang mau pakai boleh pakai untuk ditanam di lahan punya mereka. Nah ini tuh nggak tahu apaan, pengen banget gue buang deh karena kayaknya nggak terlalu berguna. Kalau ada yang tahu ini apa, tolong kasih tahu di komentar. Jadi bagian-bagiannya tuh gini guys, saya kasih lihat ya. Kalau ini bagian yang bisa, ini bunga mawar, dan ini bagian yang kita bisa ambil-ambil. Jadi ini tuh bisa dipakai buat kayak teh gitu, infusion. Terus ada ini juga, tong ya, apa sih? Pokoknya kayak gini-gini lah yang biasa dipakai sama orang-orang untuk masak. Dan kita bisa ambil. Jadi ini kalau lahan yang ini kita urus bareng-bareng gitu. Karena memang semua yang di sini dia stay di sini gitu, nggak berganti, walaupun musim apapun dia akan tetap ada di sini. Kalau yang lain itu lahan-lahannya tuh punya orang. Ada juga buah. Ini buah apa ya? C'est quoi ça, Samuel? Poirier? Gak tahu buah apa guys. Ada yang tahu? Mungkin. Non, c'est pas cerise. Regarde le. C'est gros comme ça. Jadi ya ginilah. Dan kemarin tuh kita lagi kena serangan limas atau apa ya, bekicot gitu. Jadi saya nanam pokcoy itu semua dimakanin. Dan salah satu trik yang orang-orang di Instagram saya banyak bilang, dan ternyata dipakai juga di sini, itu ditutup pakai botol plastik. Nih, ini tuh untuk melindungi dari bekicot. Dan sebenarnya sih ini juga kayaknya jadi bagus banget untuk kayak bikin efek rumah kaca gitu. Jadi biar lebih panas. Mulai lagi, jadi benar-benar dibagi perlahan kayak gini, ketahuan kan yang ngurus bagus dan yang nggak ngurus. Ini nih stroberinya kayaknya enak banget. Kayaknya saya mau coba nanam stroberi. Siapa tahu berhasil. Ini juga nih tomat-tomatnya tuh udah lumayan gede. Jadi guys, lahan punya saya itu dulu punya orang, tapi orangnya udah pindah dari kota ini, jadi udah nggak di sini. Jadi udah ada beberapa tanaman yang ada sebelumnya di sini, dan ya udahlah ya kita keep aja gitu karena kita juga kan males ya mulai dari zero. Saya kasih lihat ya. Ini tuh
pane namanya. Nggak tahu sih kalau di Indonesia ada apa enggak ya. Saya kasih lihat deh gambarnya tuh di layar kayak apa kalau udah jadi, sejenis wortel gitu kali ya. Ini tomat yang baru kita tanam. Nah ini tuh tomat yang saya tanam sendiri dari rumah, tapi kecil banget. Ini gagal, biarin deh. Cabe guys, jadi pengen cobain aja, siapa tahu bisa. Ada cabe lagi satu di situ dan satu lagi di situ. Dan itu tuh pokcoy saya yang habis sama bekicot. Dan ini yang udah ada sebelumnya di sini namanya artichoke kalau bahasa Inggris ya. Nggak tahu apa bahasa Indonesianya. Sayuran yang sebenarnya enak tapi malesin banget guys untuk nanem ya. Dan untuk bukan nanem ya. Sebenarnya enak tapi malesin banget bikinnya. Nggak tahu cara masaknya dan yang dimakan juga sedikit. Dan kalau ini iseng aja sih, saya nanem sereh ya. Siapa tahu bisa, soalnya beberapa tahun sebelumnya saya pernah coba nanam di lahan punya ibu mertua dan jadi guys. Jadi lumayan bisa buat stok sereh 1 tahun ditaruh di beku. Dan di sini enaknya lagi ada ini. Jadi ada beberapa orang yang ikut yayasan ini cuman buat punya kunci tapi nggak mau nanem. Jadi mereka tuh pengen buang-buangin sampah ininya, organiknya, supaya bisa jadi kompos. Itu dia apa yang boleh dibuang, apa yang nggak boleh, terus apa yang harus dilakukan. Dan ini yang belum jadi sih, tapi mau jadi gitu kali ya. Jadi lihat ini, bau. Jadi untuk mengurangi sampah. Lihat deh guys, Samuel gaya banget nanam-nanam apa batung kayak gitu. Le bâton pour les tomates, pour les pieds de tomates. Tout à fait. Alors t'aimes bien jardiner? Oui. C'est intéressant, hein? Même si il faut beaucoup de patience par contre. Hein. Tout à fait, je pense. Ouais. On peut pas tout de suite les récolter, et même si on récolte, pas sûr que ça va nous donner autant qu'on veut. On espère. On espère. Jadi doain ya guys, semoga ini jadi dan kita bisa panen. Jadi nanti ada vlog panen. Ini dia artichoke in English, mais je sais pas comment on dit ça en indonésien. Pohonnya kayak gitu. Jadi guys, mau ngasih lihat yang namanya kebun tetangga itu lebih oke, lebih hijau, itu beneran. Ini punya saya, nanti kita lihat punya tetangga ya. Jadi kalau di sini ada jardin partagé, ada jardin familial. Kalau jardin partagé itu yayasan yang urus. Kalau jardin familial itu kota yang urus. Jadi kita sewa lahan gitu ke kota. Nggak mahal sih, tapi antriannya lumayan. Dan jadi kayak gini nih, ini jardin familial. Dia punya satu lahan, dia urusin sendiri itu lahannya, dan ya dia bagi sendiri hasilnya untuk dia, nggak dibagi-bagi dan kita juga nggak ngurusin. Kalau saya dan suami ikutnya yayasan, karena yang ini udah penuh guys, antriannya tuh lama karena nunggu orang pindah kan. Kalau memang mau yang kosong, saya kasih lihat sedikit ya. Lihat deh ini, stroberinya dibikin kayak gini. Jadi dari drum dia lepas-lepas, keren. Dan kalau ini sih udah profesional, ça donne envie ya. Il s'occupe bien, ouais, impressionnant. Très beau jardin. Ouais. Ini juga punya orang, jadi saya sih nggak akan masuk ya, cuman kasih lihat kayak gini aja. Dan rata-rata kalau yang jardin familial mereka punya kompos sendiri, jadi mereka ya di sini sendiri. Yang ini guys keren banget, karena bener-bener kayak profesional banget gitu. Jadi ada stroberi, terus di situ juga ada buat nampung air hujan, c'est pour l'eau de la pluie ça. Kemudian dia punya selang sendiri juga, dan ini nggak tahu sih dia nanam apa ya, tapi kayaknya bagus. Itu tomat juga dia pasang kayak gitu, jadi udah bener-bener profesional banget. Beda sama kami berdua. Ini juga sama, udah kayaknya profesional banget. Ini juga, ini salad, sede salad. Kalau kita sih punyanya kecil-kecil aja, tapi ya lumayan lah, sede blad. Nggak tahu apa bahasa Indonesianya, tapi mirip bayam, enak, mirip pokcoy juga rasanya. Ini juga, tapi kayak ini orangnya belum ngurusin kali ya. Dan ini juga keren guys, lihat stroberi, bahkan ini tuh udah ditutup kayak gini guys. Saladnya juga bagus. Dan ini nggak tahu apaan ya,
C'est quoi ça? Tu connais ou pas? Ini juga nih dia bikin kayak gini untuk memaksimalkan lahan. Jadi ya beginilah notre petit jardin. Bah, c'est pas exactement le nôtre tous, mais voilà. Jadi ini hobi baru kami berdua. Buat kalian yang mungkin punya saran-saran, karena kalau di sini nanam kan nggak bisa setiap tahun ya. Memang kayak biasanya rata-rata setiap musim punya tanamannya sendiri, dan habis itu musim dingin nggak ada apa-apa. Kalau ada yang punya saran yang mungkin lebih tahu soal tanam-tanaman dibandingkan kami berdua, merci de laisser les commentaires. Kemudian ya kita lihat lah ya, ini juga ngevlog sekalian buat ngasih lihat perkembangannya gimana. Buat saya sendiri dokumentasi perkembangannya kurang lebih gimana. Waktunya pulang, allez on rentre. Jadi gini guys, beresnya harus dikunci lagi karena memang nggak semua orang bisa masuk dan kami punya kuncinya. Sekalian kasih lihat sedikit deh suasana rumah, daerah rumah. Jadi tuh ini sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi di atas tanjakan. Ini lihat kan jalanannya menurun. Kebayangkan pas kita naiknya kayak apa. Donc voilà notre petit quartier. Sepi.